Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnamasari dengan NIM C022027. Di sini saya akan menjelaskan teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, ada baiknya kita memahami latar belakang. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Yang pertama, definisi kinerja dan pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja dalam gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, tujuan dan manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Tujuan sistem pengukuran kinerja: A. Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik atau top down and bottom up. B. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. C. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal currency. Manfaat sistem pengukuran kinerja: A. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. B. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. C. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan koreksi untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga, indikator ukuran dalam pengukuran kinerja sektor publik. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasil berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi atau kriterius faktor, atau bisa juga dikenal dengan CSF, dan indikator kinerja kunci, Key Performance Indicator, atau bisa juga disebut dengan KIP. Yang terakhir, langkah-langkah dalam pengukuran kinerja sektor publik. Langkah 1, memperkirakan kesiapan organisasi. Langkah 2, merumuskan tujuan. Langkah 3, menyiapkan pertanyaan kebijakan. Langkah 4, mengembangkan rencana kerja. Langkah 5, memulai orientasi dan pelatihan. Langkah 6, memilih bidang pelayanan yang diukur. Langkah 7, merumuskan misi, tujuan, sasaran. Langkah 8, pengukuran. Langkah 9, membuat sistem pengumpulan data, analisa, dan laporan. Langkah 10, menentukan dan evaluasi. Kesimpulan: 1. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. 2. Sistem pengukur kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. 3. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. 4. Akuntabilitas di sini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Itulah yang dapat saya presentasikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.